Baharudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Ia bukan hanya seorang negarawan, tetapi juga teknokrat jenius yang mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia. Dan dalam perjalanan hidupnya, nilai-nilai luhur ASN sejati telah ia tunjukkan jauh sebelum kata berakhlak dideklarasikan. Nilai-nilai ini bukan hanya semboyan, ia hidup dalam pribadi Habibie, dalam pikirannya, dalam keputusannya, dan dalam cintanya kepada bangsa. Inilah kisah B.J. Habibie, cerminan ASN berakhlak. Berorientasi pelayanan. Dalam pidatonya, Habibie sering menekankan pentingnya teknologi dan pendidikan untuk kesejahteraan rakyat. Ia menyampaikan bahwa kekuatan bangsa tidak terletak pada sumber daya alam semesta, tetapi pada kemampuan manusianya. Akuntabel. Habibie dengan besar hati mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada MPR dan menerima kritik serta keputusan untuk tidak melanjutkan masa jabatannya. Saat bangsa terombang-ambing pasca reformasi, Habibie tidak lari, ia berdiri lalu menjelaskan, lalu mundur dengan kepala tegak. Kompeten. Video ini memperlihatkan kejeniusan Habibie dalam bidang teknologi penerbangan saat bekerja di Jerman. Ia turut mendesain pesawat canggih dan dikenal dunia sebagai ilmuwan kelas dunia. Bukti kompetensinya yang luar biasa. Di negara Jerman, di tempat ia belajar, ia diakui sebagai salah seorang ilmuwan di bidang kedirgantara. Mana teori yang terkenal dari B.J. Habibie ini adalah teori keretakan sayap pesawat, di mana sebelum adanya teori ini, sayap pesawat yang terbang itu sering mengalami keretakan. Namun beliau dengan apa yang ada di dalam isi kepalanya, kemudian keilmuannya, beliau berhasil mencegah hal tersebut terjadi. Kehidupan pribadi B.J. Habibie yang harmonis dan penuh cinta dengan istrinya menjadi simbol kuat nilai keharmonisan, baik dalam keluarga maupun dalam menjalin hubungan sosial yang penuh empati dan kasih. Waktu saya lihat Ainun, saya kaget. Saya bilang, Ainun, cantiknya. Kok gula Jawa jadi gula pasir? Kok cantik banget, dan gitu. Kisah cinta Ainun dan Habibie bukan hanya sekedar kisah romansa. Itu adalah teladan tentang keseimbangan dan ketulusan. Ia mengajarkan bahwa kehidupan profesional dan pribadi bisa selaras bila dilandasi dengan kesetiaan dan ketulusan. Loyal. Momen kepulangan Habibie untuk mengabdi kepada bangsa, meski memiliki karir cemerlang di luar negeri, menunjukkan loyalitasnya yang tinggi terhadap tanah air. Dia meninggalkan kenyamanan Eropa demi Indonesia, bukan karena terpaksa, tapi karena cinta tanah air tidak bisa ditawar. Negeriku memanggil, aku harus pulang, katanya. Dalam masa krisis, Habibie menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman dan membuka ruang suara demokrasi kritis baru ditekan di Indonesia, yang dianggap mengganggu seperti ketertiban kebebasan disingkirkan, pers dan termasuk pemilu. media, dan banyak sekali bukti pemberedelan pada media yang memilih menjadi oposan. Di tengah badai reformasi, Habibie membuka jendela demokrasi. Beliau mengizinkan udara segar masuk ke dalam, karena beliau tahu bahwa seorang pemimpin itu bukannya menahan zaman, tapi menerimanya atau menyambutnya dengan kesiapan. Habibie mengkoordinasikan para ilmuwan, teknokrat, dan lembaga pemerintah untuk membangun industri penerbangan Indonesia. Ini adalah contoh kerja kolaboratif berskala besar. Pesawat terbang, dia tidak akan bisa terbang tanpa adanya kerjasama atau kerja tim. Oleh sebab itulah Habibie menganggap bahwa kemajuan suatu negara itu tidak akan bisa dicapai oleh kerja satu orang, melainkan dengan kerja bersama.